Baiklah kita masuk kepada materi pertama yaitu konsep dasar dari just in time. Just in time adalah metode manajemen produksi yang fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas, serta mengurangi adanya biaya penyimpanan inventaris di gudang. Dengan mengacu pada poin tersebut, perusahaan akan lebih fokus pada return on investment atau ROI dengan memangkas biaya yang dialokasikan untuk menyimpan persediaan dan biaya transportasi. Terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam just in time. Yang pertama, yaitu just in time adalah sistem produksi yang mengurangi aktivitas tidak penting atau menambah nilai pada produknya. Dengan kata lain, proses tersebut tidak memberikan output pada perusahaan. Yang kedua, perusahaan tetap harus memperhatikan kualitas barang yang diproduksi telah sesuai standar. Dan yang ketiga, sistem just in time adalah teknik yang juga fokus pada perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, materi selanjutnya adalah apa sih perbedaan antara just in time dengan tradisional? Sistem just in time ini berfokus pada produksi berdasarkan permintaan atau tarik dengan persediaan minimal untuk mengurangi biaya. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorong push dengan persediaan besar sebagai penyangga, mengandalkan perkiraan permintaan dan seringkali memproduksi dalam batch besar untuk efisiensi biaya per unit. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep backflash costing, yang dimana untuk pertama ini kita harus memahami apa itu backflash costing. Backflash costing atau backflashing adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan backflashing atau backflash costing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik backflashing. Yang pertama yaitu dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua yaitu perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process atau RIP. Selanjutnya yaitu perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam proses akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang selanjutnya itu beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang selanjutnya, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Baiklah, dengan saya Nova, kita akan melanjutkan materi yaitu hubungan just in time dengan backflash costing. Nah, hubungannya yaitu dalam konsep backflash costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi, bahkan jika memungkinkan persediaannya no atau zero inventory. Nah, sesuai dengan konsep backflash costing yang mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan mendekatkannya arus biaya produksi. Nah, dalam praktiknya dicontohkan bahwa BDP atau backflash costing ini punya hubungan penting dengan kecepatan just in time. Jika tingkat output tetap sementara jumlah unit dalam proses diturunkan, nah maka kecepatan sistem telah digunakan. Kecepatan berhubungan terbalik dengan throughput time. Peningkatan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produksi. Nah, bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Nah, dengan diterapkannya konsep just in time ini dalam backflash costing, proses produksi menjadi lebih cepat sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu atau
bahkan dalam hitungan jam. Sesuai dengan tujuannya, just in time adalah mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk, dan mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir yaitu ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur yaitu metode perpetual dan metode periodik. Ayat jurnal yang digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut, seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflash. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan.